apakah ini karena ini kan kita di bawah kepemimpinan nasional, di bawah kabinet merah putih, kok fotonya cuma presiden gitu? Ya artinya mungkin maklum ini ya harusnya kan presiden dan wakil presiden gitu. Kalau tapi apa kayak itu ya tidak ada masalah. Cuma jangan sampai jadi persoalan ya sekarang ini menjadi masalah kecil. Terima kasih Pak. Saya cuma mengingatkan saja. Ya, kalau yang ini Pak Sarip saya mau menanggapi. Dokumen yang lain nggak ada presiden dan wapresnya juga nggak masalah Pak. Ya sebentar. Saya mau menanggapi Pak Sarip ini, politik itu kalau tidak menggelitik nggak asik, cukup sampai di situ saja Pak. Ya. Gambarnya hanya satu. Saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali mengklik dan menonton video di channel ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu kejadian yang menurut saya dan mungkin banyak penonton dan banyak netizen menganggap bahwa ini patut dipertanyakan. Di mana tidak untuk kedua kalinya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka seperti tidak dianggap oleh menteri yang ada di kabinet Merah Putih. Di mana sebelumnya kejadian itu terjadi ketika rapat dengar pendapat antara anggota DPR RI dengan para menteri, di mana pada saat giliran Menteri dari Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pak Marwarar Sirait tampil mempresentasikan materinya, di mana pada saat itu foto Bapak Presiden Prabowo Subianto ditampilkan, tapi foto Wakil Presiden tidak ditampilkan. Nah, kejadian ini kemudian menimbulkan pertanyaan dari salah satu anggota DPR RI pada saat itu. Nah, kemudian pertanyaan itu ditanggapi dengan nada tertawa oleh beberapa anggota DPR dan menteri yang lain yang hadir di acara tersebut. Nah, kejadian itu kembali terjadi pada saat Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang diadakan di Bogor pada Kamis kemarin. Itu hal yang sama kembali terulang oleh menteri yang sama, Pak Marwarar Sirait, pada saat mempresentasikan materinya itu kembali tidak menampilkan foto dari Mas Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden, di mana Pak Marwarar hanya menampilkan foto dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah ini hal yang disengaja, apakah ini sebagai kode atau tanda tidak penghormatan dari menteri terhadap wakil presiden? Bagi kalian yang penasaran bagaimana kejadiannya, berikut videonya. Bapak Mendagri yang saya hormati, terima kasih undangannya. Saya kementerian yang baru, mendapatkan kehormatan dengan Menteri Pertanian yang strategis luar biasa, dengan tadi Menteri SDM, investasi. Terima kasih Bang. Ini abang saya yang luar biasa, acaranya inilah koordinasi kita. Saya pikir arah ke depan sangat ditentukan oleh bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang ada di tempat ini. Saya doakan semua sehat-sehat, semangat. Yang saya hormati juga para menteri yang masih ada di sini, teman-teman menteri yang hadir di sini, wakil-wakil menteri, Bapak Gubernur, saya lihat ada senior saya Pak Sultan dari Jogja, para PJ, Pak PJ Gubernur Jakarta, Banten, yang sudah bekerja sama dan membantu kami dalam beberapa hari ke depan. Dan juga yang lalu, juga teman-teman dari TNI, ya nanti tolong diperhatikan. Semoga teman-teman dari daerah, prajurit-prajurit juga punya harapan, punya rumah ke depan. Jangan hanya bekerja, pensiun dikasih rumah dinas, dan sesudah pensiun dikeluarkan dari rumah dinas. Kita harus membuat prajurit-prajurit kita, TNI kita, kejaksaan kita, ASN kita, memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik dari awal. Izin Pak Tito, saya mulai dengan gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Gambarnya hanya satu, saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando, satu barisan, satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju? Itu tadi video di mana pada saat kejadian, pada saat rapat koordinasi nasional, di mana Pak Menteri Marwarar Sirait tidak menampilkan foto dari Mas Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden. Ini tentu saja menambah pil pahit bagi keluarga Jokowi dan jajarannya, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya juga telah diributkan oleh netizen maupun wartawan bahwa kedatangan Presiden Jokowi ke Jakarta dari Solo itu sebenarnya agendanya adalah untuk menghadiri pengumuman nama-nama pengurus dari Partai Golkar, karena sudah diprediksi sebelumnya bahwa kemungkinan Bapak mantan Presiden RI Joko Widodo akan menjadi pengurus. Selain itu
Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka juga akan masuk dalam jajaran pengurus dari Partai Golkar. Ini karena sebelumnya digadang-gadang bahwa Partai Golkar akan menjadi kendaraan bagi Jokowi, bagi Wapres juga Gibran Rakabuming Raka untuk mengarungi pemilihan presiden di 2029. Sehingga banyak yang memprediksi bahwa kemungkinan besar bahwa Pak Jokowi dan Gibran akan masuk dalam jajaran kepengurusan Partai Golkar. Karena jika mereka berada di Partai Golkar, besar kemungkinan bahwa Wakil Presiden Mas Gibran akan diusung pada pemilu 2029. Namun pada kenyataannya pada saat Bahlil selaku Ketua Golkar mengumumkan nama-nama pengurus, ternyata secara mengejutkan Bahlil mengatakan bahwa Pak Jokowi dan Pak Gibran tidak ada namanya dalam kepengurusan ini. Berikut suasana penyampaian yang mengejutkan dari Bapak Menteri sekaligus Ketua dari Partai Golkar, Pak Bahlil. Teman-teman media, saya tahu ini dari teman-teman media, dan isu apa yang teman-teman dengar untuk Presiden, mantan Presiden Indonesia nomor 7 dan Pak Wapres Mas Gibran untuk masuk Golkar ini kan terjadi sebelum Munas kemarin dan terus menerus. Kami di Partai Golkar sangat menghargai semua tokoh-tokoh bangsa, seluruh putra-putri terbaik yang ada di bangsa ini. Kami sangat menghargai dan menginginkan semuanya untuk memberikan diri kepada rakyat bangsa negara termasuk Partai Golkar. Namun sampai dengan hari ini kami menyampaikan bahwa nama Bapak Presiden nomor 7, Presiden yang ke-7, yaitu Bapak Presiden Jokowi tidak dalam kepengurusan baik Dewan Kehormatan, Dewan Pembina maupun dalam struktur, termasuk Mas Wapres. Demikian, kalau teman-teman terus yang mau tahu soal. Oke, sampai. Tapi ada suara dari daerah juga nggak sih yang mengaspirasikan Pak Jokowi untuk jadi pengurus? Oh ya, kalau itu aspirasi banyak. Aspirasi banyak. Tapi Bapak Presiden Jokowi ini kan tokoh bangsa. Bapak Presiden ini kan, Bapak Presiden itu ini kan pasti punya pertimbangan-pertimbangan. Tidak semua aspirasi kan bisa diterima. Ya kita hargai Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa. Ya. Artinya Partai Golkar tetap juga Pak apabila Pak Jokowi ingin masuk Partai Golkar ya? Kami bukan hanya Pak Jokowi, siapapun. Mas juga kalau masuk Golkar dengan senang hati saya. Jadi siapa saja, karena Golkar ini kan inklusif, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tidak mengenal asal dari mana. Selama dia warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat dengan senang hati kalau mau jadi kader Partai Golkar. Coba bayangkan ketua partai di mana Republik ini yang ketua umumnya dan ketua baru Golkar kan. Itu menunjukkan bahwa partai kami adalah partai yang nasionalis. Itu tadi beberapa cuplikan video yang menampilkan di mana seorang menteri tidak menampilkan wajah atau foto dari wakil presiden pada saat melakukan presentasi materi. Padahal ini kita tahu bahwa acaranya adalah rapat koordinasi nasional antara pemerintah pusat dengan daerah, tetapi sekali lagi yang ditampilkan fotonya hanya Bapak Presiden, sementara Pak Wakil tidak ditampilkan. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah ini adalah kode tidak penghormatan kepada Wakil Presiden? Karena menurut banyak pengamat, kalaupun ini hanya inisiatif dari Pak Menteri, itu minimal ada teguran dari Presiden. Tapi sampai pada saat ini ternyata tidak ada juga teguran dari Presiden kepada Pak Menteri. Jadi ini menjadi pertanyaan. Kemudian selanjutnya entah apa yang akan terjadi ke depan setelah kita mengetahui bahwa ternyata Bahlil yang diperjuangkan oleh Jokowi untuk menduduki kursi pimpinan di Partai Golkar ternyata belum bisa menyelamatkan atau belum bisa memasukkan nama Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka dalam kepengurusan Partai Golkar. Ini akan menjadi polemik ke depan dan kita tentu saja hanya bisa menunggu bagaimana perkembangannya. Untuk itu pada kesempatan ini video ini sampai di sini saja. Jika ada komentar, ada pendapat silahkan tuliskan di kolom komentar, dan sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.